Perkenalkan, nama saya Nathaniel Aurik Agnius Putra Hermawan. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membuat video presentasi laporan kerja praktik saya. Di sini judul yang saya ambil adalah pengembangan portal berita berbasis web dengan integrasi API, validasi konten AI, dan juga publisher. Sini latar belakangnya adalah Newsper adalah sebuah proyek portal berita berbasis web yang akan saya kembangkan selama magang di PT Unicode Garuda Teknologi. Latar belakangnya berangkat dari kebutuhan akan sistem yang cepat dan terpercaya, sekaligus tantangan maraknya berita hoax dan clickbait. Sistem ini dirancang untuk mengambil berita dari API eksternal, memungkinkan publisher internal untuk unggah berita, serta memanfaatkan AI untuk validasi kontennya. Selain itu, Newsper juga dilengkapi dengan sistem poin untuk memotivasi publisher dan mendorong kualitas konten yang lebih baik lagi. Sini terdapat rumusan masalah dan tujuannya. Di sini tujuan yang dari kerja praktek ini adalah mengembangkan sebuah platform berita berbasis web yang dapat menampilkan berita dari sumber terpercaya serta otomatis. Kedua, membangun sebuah sistem validasi konten berita menggunakan teknologi AI untuk menjaga kualitas berita yang dipublikasikan. Ketiga, mengimplementasikan sistem autentikasi publisher menggunakan Firebase Authentication. Yang keempat, menerapkan sistem poin dan level untuk publisher juga kualitas beritanya. Yang kelima, menyajikan berita dengan tampilan yang responsif, terstruktur, dan juga mudah dikategorikan. Berdasarkan latar belakangnya, dapat diuraikan rumusan masalah dalam proyek kerja praktek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membangun sebuah sistem agregator berita berbasis web yang dapat menampilkan sebuah konten secara real-time dari sumber yang eksternal. Kedua, bagaimana mengintegrasikan AI untuk memvalidasi sebuah konten berita sebelum nantinya akan dipublikasikan oleh publisher. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah sistem login khusus untuk publisher agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengunggah berita. Yang keempat, bagaimana merancang sistem poin dan rekomendasi berita berdasarkan interaksi pengguna dan juga validasi AI-nya. Ini deskripsi umum perusahaannya. Saya magang di PT Unicode Garuda Teknologi yang adalah sebuah perusahaan layanan digital dan media publikasi yang berdiri sejak tahun 2020 di Bandung. Perusahaan ini fokus pada penyediaan solusi teknologi dan publikasi konten seperti berita, artikel, dan juga jurnalistik yang informatif dan kredibel. Dengan tim profesional muda di bidang teknologi informasi, Unicode juga menawarkan layanan pengembangan aplikasi situs web, promosi digital. Visi Unicode telah menjadi mitra digital terpercaya dan adaptif terhadap kebutuhan industri di era-era transformasi digital ini. Ini adalah metode pengumpulan data yang saya gunakan. Itu yang pertama ada observasi tidak langsung dengan cara mengamati langsung proses pengolahan berita dan diskusi internal perusahaan terkait media publikasi digital. Lalu terdapat wawancara dengan pembimbing lapangan. Diskusi mendalam dengan mentor untuk menggali ekspektasi sistem, fitur utama yang diharapkan, dan teknologi yang digunakan. Lalu terdapat studi dan dokumen referensi dan sistem serupa. Ini menelaah struktur portal berita modern, contoh seperti konten berita dan alur manajemen publisher dari sistem lain sebagai referensi awal. Lalu ada metode analisis data dan proses. Untuk merancang dan membangun sebuah sistem Newsper digunakan pendekatan analisis seperti informasi dengan tahapan seperti berikut. Yang pertama, analisis sebuah sistem. Menentukan kebutuhan sebuah pengguna publisher, admin, dan pengunjung umum terhadap fungsionalitas sebuah portal berita. Terus lalu ada analisis fungsional, menyusun daftar fitur utama seperti registrasi, login publisher, unggah berita, dan lain-lain. Lalu ada perancangan database dan struktur data, membuat sebuah skema penyimpanan data penggunaan, berita, kategori, status publikasi, serta interaksi pengguna untuk sistem poin. Yang terakhir adalah prototyping dan literasi. Itu adalah pengembangan dilakukan secara bertahap, dimulai dari halaman utama hingga fitur lanjutan sampai diuji dan dievaluasi secara berkala. Adalah teknologi yang digunakan untuk pengembangan Newsper atau proyek yang sedang dikembangkan, yaitu ada teknologi frontend-nya. Saya menggunakan framework Next.js dan library React.js untuk membuat UI yang lebih cepat dan dinamis. Stylingnya saya menggunakan Tailwind CSS. Untuk state manajemennya kita menggunakan Linux dan React Content, dan API handlingnya kita menggunakan Axios atau Fetch API. Lalu untuk teknologi backend-nya menggunakan Node.js dan Express.js. Untuk database-nya kita menggunakan Firestore atau PostgreSQL, dan autentikasinya saya menggunakan Firebase Authentication atau JWT. Lalu untuk AI integration-nya akan menggunakan OpenAI atau Custom NLP model. Dan yang terakhir adalah web scraping-nya. Ini opsional, Puppeteer dan Beautiful Shop jika ingin mengambil berita dari web tanpa API. Lalu untuk teknologi AI-nya, untuk validasi beritanya menggunakan machine learning atau NLP model, yaitu ada OpenAI atau BERT, sentiment analysis, dan juga entity recognition atau NER. Dan terakhir ada infrastruktur and development. Di sini ada hosting backend-nya nanti menggunakan Vercel, database hosting yang menggunakan Firebase
Firestore, dan juga storage untuk gambar dan medianya kita menggunakan Cloud Binary atau Firebase Storage, dan CI/CD-nya kita menggunakan GitHub Action untuk otomatisasi deployment. Dan yang terakhir di sini adalah hasil dan evaluasi. Hasil yang dicapai adalah tampilan dashboard publik. Saya membangun sebuah halaman utama atau homepage yang menampilkan daftar berita berdasarkan kategori seperti teknologi, olahraga, dan bisnis. Data ini diambil dari News API secara real time dan ditampilkan dalam bentuk kartu berita yang responsif. Pengguna dapat mengakses berita tanpa harus perlu login dahulu, dan tampilan disusun menggunakan Talon CSS agar rapi di perangkat mobile maupun desktop. Lalu ada filter kategori dan juga fitur pencarian. Di sini memudahkan navigasi berita. Saya mengimplementasikan drop-down kategori dan fitur pencarian. Pengguna dapat memilih kategori tertentu, sistem akan menampilkan hanya berita yang relevan. Selain itu, pengguna juga dapat mencari berita berdasarkan kata kunci. Filter ini menggunakan query parameter yang diproses langsung oleh fungsi fetch top headlines dari News API. Lalu ada register dan login publisher. Di sini saya membuat sebuah form register dan login khusus untuk publisher menggunakan Firebase Authentication. Publisher yang sudah terdaftar akan masuk ke dalam desktop pribadi untuk mengelola beritanya sendiri. Validasi login dilakukan secara real time dan error ditampilkan kepada pengguna jika email atau passwordnya salah. Ini adalah fitur yang dalam tahap pengembangan, yaitu fitur upload berita. Di sini publisher dapat mengunggah berita melalui form yang telah disediakan. Form ini membuat isian seperti judul, deskripsi, isi berita, gambar, dan kategori. Setelah berita dikirim, siswa akan menyimpan data dan mengirimnya isi berita kepada OpenAI untuk divalidasi sebelum dipublikasikan. Lalu ada integrasi validasi konten menggunakan AI. Fitur AI berfungsi menganalisis isi berita, memberikan penilaian apakah berita tersebut layak untuk dipublish atau kita perlu revisi atau ditolak. Hasilnya validasi ditampilkan pada publisher sebagai umpan balik sebelum berita resmi dipublikasikan. Lalu ada sistem point publisher. Di sini publisher yang berhasil mempublikasikan berita akan mendapatkan poin-poin berdasarkan kriteria tertentu, misalnya lolos validasi, jumlah pembacanya, konsisten dari unggahannya. Sistem ini memberikan penghargaan dan mendorong keterlibatan publisher untuk secara aktif tetap menggunakan Newssphere ini sebagai platform untuk mengembangkan kemampuan publikasinya sendiri. Lalu di sini ada tantangannya. Di sini tantangan yang pertama adalah masalah API key tidak terbaca. Awalnya sistem gagal menampilkan berita karena proses env news API key tidak terbaca. Setelah dicek ternyata file env lokalnya masih belum dibuat, dan solusinya adalah membuat file tersebut merestart server Next.js agar variable environment dapat dikenali. Lalu ada respon AI yang kurang jelas. Hasil dari OpenAI seringkali bersifat terlalu umum atau panjang. Saya perlu membuat sistem parsing atau menyederhanakan feedback agar lebih mudah dimengerti oleh publisher. Dan juga ada berita tanpa gambar. Tidak semua berita dari News API memiliki gambar. Hal ini menyebabkan tampilan menjadi kosong. Solusinya adalah dengan menambahkan gambar default ketika image viewer tidak tersedia. Pengelolaan akses role untuk membedakan akses pengguna publik dengan publisher. Saya membuat sebuah komponen khusus untuk menampilkan menu tertentu berdasarkan status login penggunanya. Ini memerlukan sebuah logika tambahan di bagian layout dan juga middleware. Lalu ini adalah solusi dari tantangan teknis yang tadi. Yang pertama, API key tidak terbaca. Solusinya adalah membuat file env lokal dan menambahkan News API key, lalu merestart server Next.js agar variabel terbaca. Kedua, respon AI yang kurang jelas. Solusinya adalah menambahkan sistem parsing untuk mempersingkat output AI dan mengubahnya menjadi status validasi yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang ketiga adalah berita tanpa gambar. Solusinya adalah menambahkan gambar default sebagai fallback jika URL tol image bernilai 0 agar tampilan tetap konsisten. Lalu yang terakhir adalah pengolahan akses role. Di sini solusinya mengimplementasikan komponen navigasi dinamis dan middleware untuk memfilter tampilan berdasarkan status login dan role penggunanya. Kesimpulan, berdasarkan seluruh rangkaian kerja praktik yang telah saya laksanakan di PT Winicode, Garuda Teknologi selama periode 3 Maret hingga 3 September 2025, saya dapat menyimpulkan bahwa proyek pengembangan sistem Newssphere memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam membangun aplikasi web secara menyeluruh dan nyata. Saya berhasil mengembangkan sebuah portal berita berbasis web yang menggabungkan beberapa teknologi modern seperti Next.js, Firebase Authentication, API eksternal, dan OpenAI. Untuk mendukung fitur-fitur utama seperti penyajian berita, unggah berita oleh publisher internal, serta validasi konten otomatis menggunakan AI. Saya terlibat langsung tidak hanya dalam pembangunan termuka user, tapi juga dalam pengembangan logika bisnis, integrasi API, pengolahan hak akses berdasarkan peran, hingga perancangan sistem poin untuk representasi publishernya. Seluruh fitur yang saya kembangkan telah melalui proses pengujian fungsional dan memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan serta tujuan dari proyek kerja praktik ini.
Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih.